Pernah nggak merasa sakit perut dan deg-degan ketika bertemu dengan orang yang disukai? Memang sih, yang namanya jatuh cinta itu nggak kenal waktu dan tempat. Moveners bisa saja jatuh cinta dengan orang yang baru saja ditemui. Atau bisa juga kamu cintai adalah sahabat yang udah lama. Ya kayak drama-drama Korea begitu sih. Pastinya cinta itu bikin hidup kita jadi lebih banget berwarna. Di podcast Lupain Mantan yang sekarang, Moveners bersama gue, Kiraina Nabi. Gue mau berbagi sedikit sih soal kisah cinta gue. Jujur sih cerita cinta gue itu gak pernah santuy. Selalu penuh usaha, gigi, dan sangat kekeh. Pokoknya mirip dengan orang sembelit. Lo tahu kan rasanya sembelit itu lo pengen banget boker, tetapi lo gak bisa. Dan lo harus maksain itu supaya bisa gitu. Nah itu tuh yang terjadi sama gue. Kalau gue jatuh cinta tuh kayak gitu tuh. Gue sebenarnya nggak pernah berharap sih kisah cinta gue itu berlabuh sama cowok yang super tampan, rupawan, seperti bidadara turun dari surga. Tunggu. Bidadari, kalau cowok itu dibilangnya bidadari bukan sih? Iya nggak? Iya dah ya, kayak gitulah ya. Ya kan kalau pramugara, kalau bidadari, bidadara, iya nggak sih? Ya udahlah. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Nih, kalau lo masih tahu nih, selama ini tipe cowok gue itu selalu berkulit sawo matang dan cenderung doyan olahraga, berarti punya badan yang atletis kan? Bukan yang kekar. Nah, kalau lo berharap itu Ade Rai atau almarhum Agung Hercules, bukan itu yang gue suka. Tetapi badannya kayak atletis gitu. Ada six packnya dikit, tetapi nggak terlalu gede gitu. Ya gitu deh. Pokoknya kalau gue bilang kan kayak ini, kayak badan-badan abri gitu, mereka kecil tapi badannya bagus. Nah itu yang gue suka. Nah anehnya nih, semua ini berbeda sejak gue ngeliat dia. Siapa sih dia? Makanya itu gue juga bingung, cowok ini itu kinyis gitu, kinyis lucu. Kinyis tuh kayak kurus lucu gitu. Terus lebih tepatnya tuh image-nya dia tuh imut dan cute, gak gahar. Gue kan sukanya gahar. Nah itu yang akhirnya gimana ya, gue juga bingung mau MG. Apalagi lihat perwujudannya itu, gue lihat mukanya gue kayak tergila-gila banget, parah. Bener-bener parah banget sih. Pokoknya asli menurut gue dia tampan banget. Tapi kalau kata teman-teman gue tuh dia bukan tipe gue. Tapi ya udahlah ya. Dibilangnya malah mereka bilang itu pretty boy banget. Tapi serius. Sumpah banget. Teman-teman gue tuh juga kaget. Gue jatuh cinta sama cowok macam gitu. Gak gue banget. Masa sih? Tapi mungkin gue banget. Cuman gue gak menyadari kali ya. Ya udah gitu ya. Tapi ya memang ya, yang namanya cinta itu semua bisa terjadi gitu. Jadi gue jatuh cinta sama orang kayak gitu, ya mungkin aja ya gak sih? Oke, gini. Gue itu tipe cewek yang gak bisa nyembunyiin perasaan. Jadi gue bakal berisik banget nih kalau lagi suka sama cowok nih. Gue bakal berisik, bakal nyeritain banget soal ini cowok nih ke teman-teman gue ya gitu. Mulai dari dia sukanya apa, mulai dia dari kegiatannya apa aja, itu gue bakal ceritain. Tapi buat cowok yang ini gue agak deg-degan sih. Kenapa coba? Biasanya tuh gue pede banget, gue kalau naksir cowok pede banget, gue bisa gue tembak langsung nih. Ya walaupun kadang ditolak juga, tapi ini gimana ya? Yang ini tuh gue agak deg-degan banget soalnya fansnya banyak, Bu. Gue minder jadinya. Lo bisa lihat nih fansnya dari yang cupu-cupu gitu, cowok-cewek cupu gitu. Gue gak cupu sih, cuman gue standar. Terus sampai cewek yang cantik ala model majalah, mati gak lo? Nah ya Lord, ini gue cowok ini populer parah gitu, macam idola. Iya asli gitu. Ditambah lagi ini cowok juga nyenengin gitu, jadi kayak
apa ya, pribadinya tuh happy virus banget gitu. Lu akan happy di deket dia dan gimana ya, happy banget ya, pokoknya kayak orangnya sangat lucu ya, kan humoris gitu ya. Terus dan berprestasi. Gimana gak lo? Tampan, bagian mukanya tuh tampan ya, badannya bagus, berprestasi. Waduh, gila. Dan lu masih tahu dia bisa nyanyi, main musik dan buat lagu, mampus gak lo? Wah gila sih. Udah kayak, wah nggak bisa digapai gak sih? Gue juga bingung. Iya, betapa kentangnya gue kan, kentang banget gue tuh dibandingkan nih cowok. Gue bagaikan remahan Oreo, tapi tetap enak. Oreo enak kan? Ya itu, serpihan aja gitu, apa adanya gitu dibanding dia. Dia tuh kayak Oreo-nya lengkap pakai es krim, pakai kue, dan gue itu cuman remahan Oreo yang ngotorin gigi. Sedih gak sih? Ya udah, itu gue. Oke, gue mau aku dosa juga deh. Lo perlu tahu lah, karena gue segitu kayak tergila-gilanya gitu, bucin ya, orang bilang sekarang bucin, oke? Orang bilang sekarang tuh bucin, gue jadi kayak macam stalker gitu, asli malu. Oke, yang jelas tuh gue cek semua sosmednya di daily life gue, sosmednya gue cekin dia ngapain, dia di mana. Oh my god, kalau gue ketemu tuh gue sempetin foto gitu, atau gue videoin gitu tapi candid. Oh my god, stalker abis. I'm a freak, yes I am. Tapi ya gimana, lucu banget ya abis. Seharusnya gue tipe yang mudah ngutarin perasaan sih, tapi untuk gara-gara dia bentukannya ajaib, nggak ajaib sih, bentukannya dewa gitu ya, ya gue deg-degan gimana sih, jadi kayak minder gitu, kayak gimana ya mau bener. Mungkin karena gue merasa kentang banget dibandingkan dia gitu. Aduh, pokoknya gue kayak pertama kalinya gue minder dalam hidup gue. Biasanya tuh gue selalu pede gitu, gue mau nari-nari tengah jalan pakai baju badut ya gue kayak pede-pede aja gitu. Dan ini tuh kayak, waduh, kayaknya gue dikasih kostum kentang, lo tuh kostum kentang bulut itu di depan dia gitu, gue ale gitu, aduh nggak bisa deh. Suatu hari nih ya, gue sempet kesambet beb, kesambet mau bener, gue nggak tahu itu kesambet atau gue dapet wangsit malam-malam gitu. Yang jelas gue berani mention dia di akun IG-nya. Gue lepas tepatnya gambar apa yang gue sharing ke dia nih, gue mention dia. Yang jelas itu sukses bikin doi tertarik, mampus gal. Yes. Beneran ya Lot? Iya Allah ya Lot ya. Dia masa ya repost itu mentionan gue di story-nya. Di story-nya, gue ulangin, gue repeat ya, di story-nya, oke. Saat itu bunga-bunga gue tuh terasa mekar. Bunga-bunga di hati gue tuh terasa mekar, oke. Seperti gue lihat pelangi tuh di mana-mana tuh, nggak, gue lihat pelangi tuh ya. Wah, hidup seperti di pelangi gitu. Bahkan gue berani sumpah, gue lihat rainbow unicorn di depan mata gue bolak-balik tuh, kaki gue seneng ya. Yang jelas gue bahagia banget karena dinotis sama gebetan gue ini. Gimana sih rasanya kalau mau bunders dinotis sama gebetan yang udah lama lo incar, mampus kan, makin obses lo. Nah ya, sayangnya gue nggak nerima balasan lagi sih abis itu, jadi dia cuma mention sekali, udah sedih ya, agak cry. Oke, mungkin bukan jodoh gue sih, tapi dalam hati gue memanjatkan doa setinggi-tingginya supaya dia berjodoh sama gue, walaupun bagaikan bumi dan langit. Ya gue tuh gak seperti lupain mantan kan, bisa move on tuh, yang namanya lupain mantan tuh bisa move on pak. Gue tuh gak bisa move on secepat itu, asli. Move on itu gak semudah membuang ingus di tisu, asli. Apalagi cowok yang gue taksir malah jadi model iklan, mampus kan, makin gak tergapai. Gue jelata asli. Ya Lord, pastinya tuh aja udah ada di seantero jagat, makin banyak yang naksir dia. Gue kayak orang ke, Kirai kamu orang ke 1.599.000. Oke, terima kasih gitu. Itu gue.
Nah saat gue mulai berhenti berharap ya, tiba-tiba tuh gue berkesempatan ketemu dia di suatu event. Gue gak sengaja sih sebenarnya. Gue sengaja apa enggak ya, gue lupa. Saat itu pas gue ketemu papasan sama dia, gue bilang I love you. Oh my god. Saat itu dia terus dia bilang ke gue tanpa disangka-sangka, dia bilang balik I love you too. Mampus kan. Gue berasa habis ditampar beruang dong. Babu. Sadar kira sadar gitu. Kayak mungkin gak sih gitu ya. Ini mumpuk mimpi apa bukan ya. Akhirnya gue konfirmasi langsung dong. Gue punya ada kesempatan gue konfirmasi langsung bertemu face to face. Nah gila, ini gue gak bakal lupa pertemuan ini ya. Pertemuan itu sangat intens banget, tapi singkat padat. Aduh penuh arti deh pokoknya. Si gebetan gue itu memegang kedua tangan gue, terus memandang gue langsung di depan matanya gitu. Mati gak lo, gue face to face sama dia memandang matanya tuh udah kayak nusuk sukma gue gitu. Gue mewek saat itu, gue mewek asli. Gue mewek karena kayak gue udah gak tahu mau ngapain. Lo emosional sih sebenarnya, bukan mewek karena lo sedih. Jadi kayak oh my god, overwhelm gitu. Nah dia nanya, kenapa kamu nangis? Gitu. Dia mengusap air mata gue, notes ya, oke. Terus gue bilang lagi, gue cuma bisa bilang I love you. Terus dia senyum ke gue, Bo, I love you too. Terus dia bilang apa coba yang bikin gue tambah jelap gitu hati gue. Aku selalu di sini kok buat kamu, jangan pikirin cowok lain ya. Fix banget gue jadian sama dia. Dia bilang gue pacarnya. Tapi ya gimana, gue harus nyembunyiin hubungan ini. Soalnya kalau ketahuan dia bisa kena masalah sama manajemennya, masalah sama banyak deh pokoknya masalahnya. Kadang kalau dia tampil di TV dia suka nyebut nama gue dengan kode sih. Ada kode-kode tersendiri. Bahkan beri kode-kode lain. Ya cuman gue dia yang tahu deh pokoknya. Gue bahagia banget sih. Walau susah ketemu. Ya iyalah, gue dapet cowok cakep, gila. Tapi siapa sangka sih gue punya pacar kayak gini. Cakep, ganteng, talented. Tiap hari gue pandangin deh fotonya. Suka curhat juga sih gue ke dia. Sampai akhirnya hampir setahun ini gue jalanin hubungan backstreet itu. Dia juga sempet down sih sama karirnya gitu. Sempet down sama masalah rumah. Gue bahagia banget deh. Dia juga bahagia deh gue, katanya sih thank you for being there gitu. Teman-teman gue itu tuh ya bilang kayak ngeliat hubungan gue tuh backstreet gitu kali ya. Mereka sebenarnya kasihan sama gue sih, namanya juga teman-teman deket ya. Mereka bilang sih suruh cari cowok lain yang mau akuin gue jadi pacarnya di banyak orang gitu. Jadi kayak bukan kayak si cowok gue yang sekarang ini. Jadi udah lo ngapain sih cari cowok lain lah yang mau ngakuin lo gitu. Terus gue bilang ke mereka, dia akuin gue jadi pacar kok. Ya tapi pakai kode-kode, cuman gue yang tahu sama dia. Teman-teman gue udah geleng-geleng, ya terserah lo lah, kata dia gitu. Asli gue pengen tetap sama dia lah. Masuk gue putusnya cuma karena masalah sepele. Bagi gue tuh sepele, tapi bagi teman-teman gue tuh nggak banget gitu. Gue udah bilang nih, walau apapun yang terjadi, gue tetap setia sama si pacar gue ini, si Cho Seung Yeon. Sarangnya opa. Walau dia gak pernah tahu gue hidup, dan gue cuman bisa nikmatin dia dari poster dan TV, dan gue sadar pacarnya juga ribuan, bahkan jutaan cewek lainnya yang jadi fansnya. Gue tetap bucin anjir. Itulah cerita cinta gue yang agak random dan halus. Stay tune terus di podcast Lupain Mantan. Ingat benar, kejarnya ibu kota gak sekejam mantan. See ya. Kiraina Nabi pamit.